urat itu apa gitu. Jadi asam urat itu adalah penyebab penyakit yang disebabkan oleh tingginya kadar asam urat dalam darah gitu. Jadi kadar asam dalam darah ibu itu tinggi gitu, makanya terjadinya asam urat gitu. Normalnya nilai asam urat waktu kita cek itu Bu, untuk wanita itu 2,4 sampai 6. Itu untuk wanita. Kalau laki-laki di 3,0 sampai 7. Kemarin waktu kita tes berapa Bu asam urat ibu? Yang pertama kan 90 lah kan. Ya, yang pertama 9 ibu. Yang kedua berapa? 94. 74. Nah, masih tinggi kan Bu ya? Tadi kan dikatakan di sini kalau wanita itu 2,4 sampai 6. Ibu waktu udah kedua kali kita cek, yang pertama 9, yang kedua 7,4. Itu pun ibu udah minum pil asam urat kan tuh kan Bu? Kemudian sebabnya itu apa asam urat yang dirasakan ibu itu? Dia tuh yang pertama tuh karena faktor keturunan juga mungkin. Keturunan tuh maksudnya dari keluarga ibu, ayah, ibu, nenek, kakek dulu gitu. Orang dulu nggak ada asam urat. Karena kemungkinan nggak diperiksa. Nggak ada dia mengeluh sakit kakinya, nggak ada dia. Dia kalau memang nggak dari keluarga itu mungkin karena pola makan yang nggak sehat gitu. Kalau dia nggak dari keturunan terjadi juga asam urat, nah itu kemungkinan dari makanan kita yang masuk ke tubuh kita itu Bu. Kemudian kenapa terjadi itu jika kadar asam urat itu berlebihan di ginjal, itu ginjalnya tuh nggak sanggup untuk mengaturnya sehingga menumpuk pada sendi ibu gitu. Di sini kan pinggangnya sakit kan. Di setiap sendi-sendi ibu tuh menumpuk gitu Pas kadar tuh datang urinnya. tuh kan tidur tuh kan lagi sakit ini, sakit kaki. Atau kan malam udah apa dia kan, udah kecentut kan, udah bendingan kan, udah tidur tuh ya, bangun kan nanti saja bangkit lagi, tegang lagi sini. Iya. Tegang dia kan. Nanti krok sampai merah ke sini, angin ngumpul sini tirang. Tegang gitu langsung kan Bu ya. Itu salah satu gejala. Sering dulu tuh, sekarang dia bangkit juga sekali. Jadi angin tuh terlalu banyak ya, angin. Bukan angin ibu, apa kadar purin itu kayak asam. Asamnya itu terlalu banyak di darah. Kemudian itu yang menyebabkan asam urat gitu. Jadi cuma nama hilang asam tuh di badan tuh. Nah, cuman nanti ada di sebelah lagi. Sekarang kita bahas dulu tentang gejalanya. Gejalanya kayak yang ibu tadi, kesemutan dan linu. Ada nggak ibu rasakan? Kemudian nyeri, terutama di malam hari atau pagi hari saat bangun tidur. Ada nggak nyeri yang ibu rasakan? Ya, nyeri kadang apa kan sakit nih. Iya. Kemudian sendi yang terkena asam urat terlihat bengkak gitu. Nah, ini bengkak nih kaki ibu, nampak nih. Iya kan? Nah, iya. Kadang kemerahan juga Bu di sendi-sendinya itu. Iya merah, Ya, kadang merah. kalau dia bengkak kali merah dia tuh. Nah itu tanda gejala dari asam urat Bu. Udah tuh ngerasa panas gitu ibu. Kemudian gimana ngatasinnya gitu yang ibu tanyain tadi kan. Nah yang pertama kita lakukan pengobatan kayak ibu tadi itu minum obat asam urat kan Bu. Kemudian kontrol makanan yang dimakan gitu, kayak yang dibilang ibu tadi kan ada beberapa pantangan yang nggak boleh dimakan gitu. Perbanyak minum air putih ibu. Ya saya pernah minum air putih. Ya perbanyak minum air putih ya Bu ya. Jadi yang lentengan tuh nggak boleh diminum tuh. Yang mana Bu? Kalau kita semurat. Yang mana? Ada yang lentengan, air lentengan tuh mah. Dia tuh bukannya nggak boleh Bu, tapi jangan banyak-banyak gitu.
Kalau asam urat ini kacang-kacangan kan memang nggak boleh gitu Iya, dihindarin nggak gitu. boleh, ya. Tapi yang parahnya makan lagi tuh. Iya Bu. Kemudian makanan yang harus dihindari yaitu yang banyak purinnya. Yang pertama hati. Oh, hati ayam nggak boleh. Nggak boleh. Pokoknya hati Bu. Jeroan. Nah, jeroan itu selain tulang dan otot daging ayam itu semuanya jeroan tuh. Nggak boleh tuh. Kayak hati ayam tuh Iya. juga jeroan tuh. Di Usus kakinya itu nggak boleh, Kaki. usus nggak boleh. ya, Oh. itu jeroannya Bu. Itu leher tuh nggak boleh. Hah? Leher ayam tuh nggak Iya. boleh. Kemudian usus kan, paru-paru dan otak-otak. Otak ayam, Iya. otak sapi, pokoknya otak lah Bu. Nggak boleh ya Bu ya. Kalau Kemudian kepala ikan boleh. hah? Kepala ikan nggak besar boleh. Otaknya jangan Ibu, pokoknya otak. Otak nggak boleh ya Bu ya. Kemudian makanan laut kayak udang, Iya. hindarin Ibu. Kerang, Terang. cumi-cumi, sama kepiting. Udah tuh makanan kaleng kayak sarden, Oh, itu itu juga boleh dah. hindarin. Oh. Ya, itu gak banyak purinnya, bisa menapakan asam urat Ibu gitu. Kalau udang? Udang nggak boleh tadi nih, makanan udang hindarin. Tadi udang di gula itu. Sekarang hindari ya Bu ya, makan udangnya. Kemudian daging, Daging nggak boleh. telur, Telur. kaldu atau kuah daging yang kental gitu. Dan tuh kayak Ibu bilang kacang-kacangan, kayak kacang kedelai, tempe, tauco, oncom, kemudian susu kedelai, kacang tanah, kacang hijau. Nggak boleh Ibu. Iya, kalau makan kacang hijau di luar tulang ini nyeri sakitnya semua nih. Iya. Nyeri sakitnya sampai di mukul. Iya, tinggi purinnya Ibu. Oh. Jadi nanti kalau tinggi purinnya, asam urat Ibu juga naik gitu. Itu kan udah udah sehat ayo. Pindah ke belakang nih. Besar rasanya urat nih tegang. Udah sehat nih pindah ke sini lagi. Gitu ya kalau makanan yang kayak gitu kan Bu, ya. Nah, jadi saya ulang ya dia Bu, ya, makanan yang nggak boleh itu kalau lauk pauknya itu kayak jeroan, hati, ginjal, usus, paru dan otak. Kalau kayak makanan laut-lautan gitu, udang hindarin, kerang, cumi, kemudian makanan kaleng kayak sarden Boleh sudah. hindarin. Kemudian kalau itu kayak daging, telur, kemudian kaldu atau kuah daging yang kental, kayak bikin sop gitu kuah dagingnya itu bukan kalau kayak lebaran gitu kan. Iya. Nah, ada kan kuah kalau mau sop daging itu kita kan kuahnya itu kental tuh kan Bu. Nah itu hindarin. Baru kacang-kacangan, kacang apa aja? Kacang kedelai, tempe, tauco, oncom. Oncom nggak ada di sini dong. Nah, Jakarta ada itu. Jakarta ada tapi biar tahu juga Ibu kan. Oncom nggak ada di sini. Baru susu kedelai, kacang tanah sama kacang hijau. Kacang tanah juga Ibu, kacang Iya, tanah iya. tuh lote itu kan pakai kacang tanah Iya, tuh. iya. Nah, hindarin ya Bu ya. Kemudian obat tradisional untuk asam urat. Nah, kayak sirsa. Makan gitu. Ibu tahu kan sirsa Bu? Nah, boleh dimakan aja langsung pun boleh. Itu boleh makan itu kan asam tuh dah. Ibu ada asam lambung? Ma? Nggak parah kan? Nggak parah. Nah, kalau Ibu nggak ada mah, itu sirsa tuh boleh Bu dimakan aja. Langsung dimakan atau dibikin jus sirsa boleh. Oh. Kemudian daun salam. Itu kayak besok kita lakuin. Daun salam tuh direbus gitu kan Bu ya, diminum. Atau juga kayak jahe yang diparut, kita rebus nanti airnya kita rendamin ke kaki atau diapain gitu, kompres gitu. Boleh, bisa. Ya Bu ya. Nah, ini Bu. 12 makanan pantangan asam urat
yang nggak boleh. Yang pertama yang mengandung purin yang tinggi kayak yang tadi juga ibu. Kemudian sama aja kayak yang tadi, semua daging gitu, organ atau jeroannya. Kemudian daging merah seperti daging sapi dan daging kambing itu juga hindari. Daging sapi sama daging kambing, daging bebek atau angsa pantangannya tuh bu. Kemudian ikan seperti ikan haring, kemudian juga sarden sama ikan teri. Teri enggak boleh. Enggak boleh, pantangan, makanan pantangan untuk asam urat. Nah, kemudian makanan laut sama aja kayak tadi bu. Kerang, kepiting, udang, kemudian telur ikan. Telur ikan enggak boleh, Enggak boleh. Kemudian kayak gula tambahan juga hindarin, kayak madu, kemudian sirup jagung itu juga hindarin. Kemudian makanan yang mengandung ragi, kan ada kayak ragi kue, ragi apa tuh hindarin nih bu. Soalnya suku bulu tuh nggak boleh dimakan itu kan beragi kan bu ya. Hindarin juga ibu. Kemudian kalau makanan kayak roti putih juga pantangannya, kue kayak bilang tadi kue itu kan bu. Kemudian biskuit, kemudian kalau biskuit nih tinggi kadar purinnya tuh bu, makanya timbul gitu asam urat juga, jadi hindari juga. Tapi nggak banyak makan, paling dua keping tuhnya kalau orang nih beli. Iya bu, kurang suka itu biskuit jadi ya. paling 2 keping itu ngambilnya. Hindarin ya bu ya. Kurang suka roti itu. Iya. Kemudian kalau sayur-sayuran tertentu, dia tuh bukan semua sayuran, tapi beberapa sayuran itu yang harus hindari. Kayak bayam, kemudian kembang kol, brokoli, asparagus, jamur, buncis, kangkung, daun singkong, sama daun pepaya. Berarti kan nggak semuanya makanan yang sayur-sayuran harus dihindari kan? Kayak apa tuh bisa tuh yang pare. Enaknya bisa tuh. Enggak juga? Enggak, ini sakit nih ya. Langsung sama gitu ya? Kayak petai jengkol. Enggak bisa tuh. Enggak boleh juga. Kentang bisa? Kentang ya bisa, tapi enggak bisa pakai nasi dah makan itu ya. Enggak bisa juga. Enggak bisa pakai nasi. Dia tuh bu, dia tuh bukan semua sayuran yang harus dihindari, nggak boleh dimakan gitu. Tapi kan kalau ini kan kandungan purinnya itu yang tinggi, yang saya bilang tadi gitu. Kalau memang pare nggak bisa, kentang kan bisa. Ya, kentang. Kol biasanya juga nggak boleh. Kol tuh ini nih remasnya ya. Langsung kan? Remas ya. Dengan perut tuh. Yang bayam juga nggak boleh. Udah bu, sampai sini ada yang mau ditanya lagi bu? Bisa ibu jelasin lagi tadi apa itu asam urat? Apa bu? Ya, itu sayuran, maksudnya makan bagian dalam. Apa bu? Ya, bagian dalam ayam kan. Nggak boleh. Ada tuh Telur ikan nggak boleh. telur ikan, Telur. Telur tuh nggak boleh, cuma nggak boleh. ya jangan banyak-banyak. Kalau mau makan telur juga jangan banyak-banyak, dikit aja. Tapi itulah bu pantangannya yang kayak saya bilang tadi. Udah tuh bu, ada lagi? Udah tahu. Udah tahu. Apa? Kerang nggak boleh. Sarden. Biasa kan bu makan sarden itu kalau apa orang-orang sini sarden gitu. Kalau ibu sekali atau kadang setahun sekali nggak ada sarden terus. Berarti bisa kan ibu hindarin ini? Iya. Cumi, udang ya bu ya, baru masa udang tadi ya bu ya, hindarin ya bu ya. Kemudian obat tradisionalnya tadi apa aja bu? Obat apa? Tradisionalnya yang bisa kita bikin gitu di rumah.
kayak daun salam, Daun salam tuh diapain ibu? Direbus. Dah tuh serai, serai. Daun salam itu ditambah dengan serai bu. Dah tuh jahe, jahe itu diapain? direbus, Dah tuh udah direbus diapain bu? diapain sama kaki kan, Iya, dikompres ke kaki, jangan diminum ibu. Dah tuh sirsa ya bu ya, bisa dimakan aja ataupun tapi yang manis mungkin ada, yang asam nggak boleh mungkin dah. iya. Dan tuh bisa langsung di jus. Kemudian kacang-kacangan, Kacang-kacangan iya, nggak boleh ya bu ya. Kemudian apa lagi? Udah tahu ibu apa asam urat itu? Penyebabnya apa gitu? Gejalanya apa gitu? Udah ya bu ya. Ada lagi yang mau ditanyain? Udah tahu. Udah tahu. Jadi ibu, oh ini kan tensi ibu juga tinggi ya. Bapak juga tinggi tensinya kemarin. Oh, tinggi tensinya. Yang pertama kali. Berapa tensinya? Yang pertama kali 157. Yang kedua iya normal 130. Kan bapak ini sekarang juga belum dicek juga kan? Mungkin bahwa hari Minggu ada di rumah. Kadang dia libur, dan ada kerjaan kan? Iya. Kadang ada pergi dia. Mungkin di lain waktu saya jelasin lagi tentang hipertensi. Kalau tensi ibu tinggi itu namanya hipertensi ya bu ya. Di atas 140 itu ke 150 itu resiko hipertensi. Tapi kalau udah 150 ke atas itu udah hipertensi. Ya bu, sampai sini ada yang mau ditanyain? Ya, ada. Udah tahu ya bu ya asam urat itu apa. Kalau cek asam urat tuh berapa normalnya, tahu kan ya bu? Udah tuh banyak minum air putih juga. Udah ya bu ya. Kalau ada yang tangannya lagi? Udah ya. Besok kita apa ya bu ya? Rebus daun salam untuk sama kompres jahe. Alatnya dari saya aja ya, bahan-bahannya ibu nggak perlu siapin. Saya mau minta waktu ibu aja, sama kalau ada untuk mana sih nanti kan pakai kompor ibu ya bu ya. Iya bisa kan bu. Untuk matanya itu kalau terik hari jangan apa nengok si matahari ya bu, perih itu panas ya bu. Udah bu, cukup sekian ya. Kami permisi ya bu ya.